Gagal lagi dan gagal lagi. Ayu Ting Ting kembali gagal menikah dengan tunangannya Letu Muhammad Fardana setelah direncanakan menggelar pernikahan pada November 2024 ini. Tentu saja kabar ini membuat publik jadi heboh mengingat wanita 32 tahun ini sudah terhitung 2 kali ujuk-ujuk membatalkan pernikahannya. Publik pun bertanya-tanya apa yang menjadi penyebab mantan istri Angie Baskoro ini selalu gagal melangkah ke pelaminan. Apakah benar karena keegoisan Ayu Ting Ting, ataukah ada campur tangan dari kedua orang tua Ayu? Beberapa warganet lain bahkan nekat menyebut jika hal tersebut adalah karma buat Ayu Ting Ting yang dirumorkan pernah menjadi orang ketiga dalam rumah tangga Raffi Ahmad dengan Nagita Slavina. Benarkah demikian? Dalam keterangannya kepada media, Ayu Ting Ting mengaku menyudahi hubungannya dengan Muhammad Fardana sejak 22 Juni 2024. Kemudian pada 27 Juni, kedua keluarga sudah bertemu dan menerima keputusan Ayu dan Dana menyelesaikan hubungan pertunangan itu. Ibu Bilqis Humaira Razak itu membantah rumor putus hubungan dengan Muhammad Fardana karena masalah ekonomi. Ia mengatakan dirinya bukanlah tipe wanita yang meributkan masalah ekonomi. Pelantun lagu Alamat Palsu tersebut mengatakan dirinya memang selalu bungkam dari dulu saat ada isu ekonomi menghampiri dirinya. Ia juga membantah soal keluarga Muhammad Fardana yang tidak mau bersinggungan dengan profesi artis. Ayu Ting Ting menegaskan hubungan dengan keluarga Muhammad Fardana masih baik setelah pertunangan batal. Perihal penyebab putusnya hubungan mereka, Ayu sedikit memberikan jawaban. Pertama, ada hal-hal prinsip yang tak bisa dijembatani oleh keduanya. Perihal apa persisnya prinsip tersebut, Ayu menegaskan hal itu cukup menjadi rahasia dirinya dan keluarganya. Kedua, putusnya hubungan Ayu dan Fardana juga tidak terlepas dari takdir yang sudah digariskan Tuhan. Ayu meyakini keputusan ini merupakan yang terbaik. Ayu juga menegaskan keputusan ini diambil setelah melalui pertimbangan yang matang. Terkait masalah ekonomi, warganet menggali masa lalu Ayu Ting Ting soal kriteria calon suami yang harus sanggup memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarga. Dalam podcast Wendy Cagur, penyanyi asal Depok itu belak-belakan mengungkap prinsip yang tidak akan dia tinggalkan soal karirnya di dunia hiburan. Siapapun itu ya mau nikah dan minta berhenti dari pekerjaan gue bakal ngomong, nah lu bisa nggak mencukupi kebutuhan gue dan keluarga gue? Karena banyak nih orang di belakang gue yang harus gue tanggung, jelasnya. Menurut warganet, hal prinsip inilah yang membuat hubungan Ayu kembali kandas. Sebab sebagai seorang tentara, penghasilan Letu Muhammad Fardana terbilang tidak ada apa-apanya dibandingkan pendapatan Ayu Ting Ting. Apalagi setelah menikah sebagai profesi abdi negara, Ayu akan menjadi ibu persit yang mau tak mau harus siap menemani sang suami saat ditempatkan dimanapun. Yang otomatis membuat Ayu harus rehat dari dunia hiburan. Beberapa saat sebelum Ayu mengonfirmasi kabar batalnya pertunangan dirinya dengan Letu Muhammad Fardana, di media sosial beredar unggahan percakapan yang diduga jadi penyebab putusnya hubungan mereka. Adapun isi chat yang tersebar luas itu membicarakan dugaan perselingkuhan Fardana di belakang Ayu Ting Ting. Dalam chat itu disebutkan jika Ayu dan Dana telah putus yang ditandai dengan dihapusnya foto-foto kebersamaan keduanya di akun sang tentara. Dalam percakapan yang lain, sebuah sumber juga memberikan informasi bahwa hubungan Ayu Ting Ting dan Muhammad Fardana sudah putus dari awal Juni karena tabiat buruk Muhammad Fardana yang diduga sering tebar pesona kepada perempuan lain. Sementara dalam unggahan yang lain diungkapkan pula percakapan yang membahas tentang tabiat asli Muhammad Fardana. Ia disebut memutarbalikkan fakta dan membuat seolah-olah Ayu Ting Ting yang main serong. Menurut seorang netizen, Ayu Ting Ting disebut main serong dengan Boy William hingga Otis Hahijari. Asumsi lain yang diungkap warganet mengatakan jika Muhammad Fardana masih gagal move on alias gamon dengan sang mantan. Secara keseluruhan, pelantun Sambalado ini sudah gagal menjalin hubungan serius dengan 3 pria. Ayu Ting Ting pernah gagal mempertahankan rumah tangganya yang masih seumur jagung dengan Angie Baskoro. Belum setahun menikah, Ayu Ting Ting menggugat cerai Angie dan keduanya resmi bercerai pada 2014. Banyak yang menduga jika alasan Ayu Ting Ting menggugat cerai Angie Baskoro pada tahun 2014 lantaran adanya pihak ketiga. Tapi menurut Ayu Ting Ting, hal itu berawal dari perbedaan soal rencana resepsi pernikahan.
Ayu Ting Ting mengaku saat itu ingin mengadakan resepsi yang sederhana, sementara Angie tidak ingin ada resepsi dan liputan media. Karena orang tua Ayu ngotot ingin adakan resepsi, Angie pun menegaskan sebaiknya hubungan mereka diakhiri saja. Alhasil, kebersamaan mereka sejak ijab kabul hanya bertahan selama 20 hari. Sebelum akhirnya Ayu menggugat cerai anak dari mantan Kapolri Bambang Hendarso Danuri tersebut. Sementara itu, alasan Ayu Ting Ting nekat membatalkan pernikahannya dengan Aditya Yusman pada awal 2021. Konon karena soal mahar 5 miliar rupiah yang tak disanggupi calon mempelai pria. Namun Ayu mengungkap jika ia akhirnya membatalkan pernikahannya dengan Adit karena alasan ketidakcocokan. Selain spekulasi soal perselingkuhan Letu Fardana, sejumlah warganet lainnya berasumsi jika penyebab putusnya Ayu Ting Ting adalah karena pengisi acara program komedi Lapor Pak itu terlalu bergantung pada arahan orang tuanya. Mengenai hal tersebut, pakar psikolog Nur Hayati pun ikut mengomentari terkait faktor pemicu kandasnya hubungan keduanya. Jika ternyata faktor tadi yang menjadi pemicu kandasnya hubungan janda satu anak tersebut, maka Nur Hayati beranggapan jalinan asmara Ayu tak efektif dan akan selalu berakhir sama. Sementara itu, saat disinggung mengenai trauma, Nur Hayati berujar bahwa jika seseorang sudah menyadari sejak awal, maka tekanan di dalam hubungan pun tak akan terlalu dalam. Hanya disebut terlalu ikut campur dalam perjodohan anaknya, orang tua Ayu Ting Ting, Ayah Rozak, dan Umi Kalsum juga dicap sebagai orang tua materialis oleh publik. Hal ini lantaran diduga kabar yang beredar di sekitar Ayu Ting Ting, terutama terkait pernikahannya dengan Angie Baskoro 1 dekade lalu. Saat itu orang tua Ayu Ting Ting dianggap bangga dan jumawa karena mereka berbesanan dengan seorang jenderal bintang 4, sekaligus mantan Kapolri Jenderal Polisi Pun Bambang Hendarso Danuri. Diduga karena hal itulah orang tua Ayu Ting Ting menginginkan resepsi pernikahan yang meriah untuk menegaskan agar publik tahu siapa mertua Ayu Ting Ting. Pengacara Angie Hotman Paris mengungkapkan jika orang tua Ayu Ting Ting selalu merongrong kliennya untuk menggelar resepsi pernikahan di bulan September 2013. Keduanya bahkan disebut meminta pihak vendor untuk segera mencetak undangan resepsi pernikahan. Padahal tanpa disadari, anak dan menantu mereka sudah pisah rumah sejak Juli 2013. Belakangan diketahui dugaan yang menjadi penyebab Angie Baskoro dan keluarga enggan menggelar resepsi dan mengundang awak media. Ternyata Angie adalah anak Bambang Hendarso dari istri kedua Rita Felicita yang statusnya selalu dibantah oleh sang mantan Kapolri di hadapan publik. Ternyata Angie adalah anak Bambang Hendarso dari istri kedua Rita Felicita yang statusnya selalu dibantah oleh sang mantan Kapolri di hadapan publik. Sebab secara resmi saat menghadiri pelantikan sebagai Kapolri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, beliau ditemani oleh istri pertamanya Nani Hartiningsih. Kandasnya jalinan asmara Ayu Ting Ting dan Muhammad Fardana ini membuat sebagian besar warganet mempertanyakan mengapa Ayu Ting Ting selalu gagal untuk menikah. Tidak sedikit dari netizen yang kembali membahas hubungan Ayu Ting Ting dengan Nagita Slavina. Seperti diketahui, hubungan keduanya disebut-sebut merenggang setelah adanya dugaan jalinan asmara terlarang antara Raffi Ahmad dengan Ayu Ting Ting. Hal ini kembali ramai dibahas warganet. Netizen ramai-ramai kembali mengingatkan beberapa tindakan Ayu Ting Ting dan keluarganya yang sempat ramai beberapa tahun silam. Ayu Ting Ting misalnya diduga sempat menyindir Nagita Slavina di tengah isu perselingkuhan dirinya dengan Raffi Ahmad. Sejumlah dosa-dosa Ayu Ting Ting yang dibeber warganet misalnya, mulai dari kabar Ayu Ting Ting dan Raffi Ahmad pergi ke Belanda. Warganet juga mengingat akun gosip Lambe Turah yang mengunggah tiket diduga Raffi dan Ayu ke Belanda yang dipesan atas nama sepupu Raffi Ahmad, Mira Syamsiah Ahmad. Mira diduga mengundurkan diri setelah disebut ketahuan andil dalam penerbangan Raffi dan Ayu ke Belanda. Tak hanya Ayu, keluarga sang biduan ini juga disebut andil melakukan dosa pada ibu dua anak tersebut. Misalnya saja pada video karaoke keluarga Ayu Ting Ting, sempat terdengar Umi Kalsum mengganti lirik lagu Suamiku Kawin Lagi milik Siti Badriah. Dalam unggahan di tahun 2017, Umi Kalsum sempat menuliskan caption, "Ada yang lagi curhat suaminya kawin lagi, kasihan amat ya." Tidak hanya itu saja, netizen juga sempat mendengar lagu tersebut sempat diganti liriknya saat Abdul Rozak bernyanyi. Diduga Abdul Rozak mengganti liriknya menjadi "Aa Gigi mau kawin lagi". Warganet pun menduga karena perbuatan itulah Ayu selalu gagal melangkah ke jenjang pernikahan. Menurut kalian, apakah itu yang disebut karma, guys?